Hello everyone, perkenalkan nama saya Wulandari dengan NPM 23311059, Prodi Sistem Informasi, kelas 23C dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Di dalam lingkungan dan budaya perusahaan, itu ada lingkungan umum. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai pengaruh eksternal seperti lingkungan hidup, teknologi, kondisi ekonomi, demografi, kekuatan sosial-kultural, dan faktor politik. Dimensi lingkungan umum itu mencakup dimensi internasional, dimensi teknologi, dimensi politik hukum, dimensi sosial budaya, dan dimensi ekonomi. Selanjutnya ada lingkungan tugas. Lingkungan tugas adalah keseluruhan lingkungan juga di dalam suatu bisnis atau perusahaan yang mencakup para pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi. Perusahaan, pemasok, distributor, dealer, dan pelanggan sasaran, siapapun dan semua orang yang terlibat langsung dalam cara kerja bisnis termasuk dalam lingkungan tugas itu sendiri. Lingkungan tugas dibagi menjadi 3 bipolar ukuran. Pertama, kompleksitas, kedua, dinamisme, ketiga, kemurahan hati. Slide selanjutnya ada manajer strategi. Isi strategi adalah peristiwa atau kekuatan baik di dalam atau di luar organisasi yang mungkin mengubah kemampuannya untuk mencapai tujuannya atau mengubah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya ketika turbulensi lingkungan meningkat. Isu-isu strategis lebih sering muncul. Manajer menggunakan beberapa strategi untuk beradaptasi. Dengan isu-isu strategis ini, termasuk intelijen bisnis penerapan dan berbagai upaya untuk mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya, boundary spanning link digunakan untuk mengkoordinasikan dua aktivitas organisasi dengan elemen kunci di lingkungan eksternal. Satu area rentang batas adalah penggunaan bisnis intelligence, yang berarti manajer memindai lingkungan menggunakan berbagai sumber untuk mengumpulkan informasi dan menemukan pola atau tren yang mungkin penting. Kemudian ada perusahaan budaya, nilai-nilai, sikap, standar, dan keyakinan bersama yang menjadi ciri anggota organisasi dan menentukan sifat budaya perusahaan. Berakar pada tujuan organisasi, strategi, struktur, dan pendekatan terhadap tenaga kerja, pelanggan, investor, dan komunitas luas. Definisi perusahaan budaya. Budaya perusahaan atau perusahaan budaya mencerminkan keyakinan dan perilaku organisasi yang memengaruhi cara karyawan, manajemen, dan pelanggan berinteraksi. Contoh organisasi: pertama, berorientasi pada hasil, kedua, agresif, ketiga, berorientasi pada tim, keempat, berorientasi pada orang, dan kelima, inovatif. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Semua bisnis dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya. Terkadang, semua bisnis harus bertindak dan bereaksi terhadap apa yang terjadi di luar lingkup operasinya. Lingkungan eksternal disebut juga lingkungan makro, berada di luar kendali suatu individu. Selanjutnya ada lingkungan luar. Alat yang efektif untuk menganalisis lingkungan eksternal adalah analisis PASLE, mengevaluasi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan serta etika. Terakhir, ada lingkungan internal. Suatu organisasi terdiri dari unsur-unsur dalam organisasi, termasuk karyawan, saat ini, manajemen, dan khususnya budaya perusahaan yang mendefinisikan perilaku karyawan, meskipun beberapa elemen mempengaruhi. Kesimpulan dari semuanya adalah lingkungan dan budaya perusahaan saling mempengaruhi dan membentuk identitas dan cara kerja perusahaan. Lingkungan perusahaan mempengaruhi budaya perusahaan melalui faktor-faktor eksternal, sementara budaya perusahaan mempengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan lingkungan dan membentuk perilaku anggota
anggota perusahaan. And the last, this is from me, penjelasan tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Thank you for watching guys.